Angkatan 7 Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan kali ini saya pribadi Iko Setiawan. Saya Kemanggiawati. Saya Lena Aris Pratama. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada kami untuk mengadakan sesi wawancara terkait tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini mohon izin Ibu, ada beberapa hal yang kami akan sampaikan terkait pemenuhan yang akan kami gali eksplorasi terkait dengan pengambilan keputusan dari pemimpin. Selama ini mohon izin nama Ibu. Baiklah, Om Swastiastu. Saya perkenalkan, nama saya Wayan Sucarni, asal dari Rendang, kemudian tinggal di Malet, Antijuklon. Saya bertugas di sini dari tahun 1992, awal berdirinya sekolah ini. Jadi sebelum itu saya ditugaskan di Pembuku dari tahun 86, kemudian pindah ke SMP Negeri 2 Manggis tahun 91. Jadi di sana hanya 2 tahun karena tahun 92 berdiri sekolah ini. Kami dimutasi nota dinas di sini, jadi dari awal. Kemudian berjalannya waktu, saya mendapat SK dan Bupati sebagai kepala sekolah per 21 Desember 2016. Itu sebagai perkenalan pada Bapak Ibu calon penggerak, calon guru penggerak. Terima kasih. Luar biasa ya. Berarti 31 tahun ya di sini ya. Sekitar 92 sampai 2023 ya. Sangat lama ya. Tapi betul-betul memahami sekolah Niki ya, Bu. Niki pun selama Ibu 31 tahun di sini, tentunya dari sekolah dari 2016 ya, sudah hampir 7 tahunan. Artinya Ibu pernah ada suatu problem, kemudian harus Ibu tentukan suatu keputusan. Dan terkadang suatu keputusan ini kan pernah Bu ada Ibu mengalami yang namanya dilema etika. Dilema etika itulah ketika pertimbangan atas dasar keputusan itu sama-sama benar. Ataupun juga Ibu mengatakan pernah merasakan adanya suatu bujukan moral ya, keputusan di mana satu sisi itu benar dan satu sisi itu salah. Ya, Ibu menghasilkan suatu keputusan. Nah, yang ingin kami ketahui Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang benar dan benar, ataupun yang bujukan moral benar dan salah. Bagaimana Ibu Wayan mengidentifikasi kasus tersebut? Terima kasih. Jadi terhadap kasus etika, dilema etika, yang mana kasusnya benar dan benar. Salah satu contoh tahun lalu kami alami, misalnya dalam memutuskan untuk pelaksanaan perpisahan kelas 9. Yang mana saat itu kami programkan untuk mengadakan di luar sekolah sambil berkegiatan, tetapi di satu sisi anak-anak tidak bisa laksanakan alasan dengan kemampuan biaya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kami rapat kecil dulunya dengan panitia perpisahan, di mana untuk bisa terlaksana perpisahan di luar, tetapi tidak bisa, akhirnya kepada anak-anak dan juga kami sampaikan kepada komite sebelum kami sampaikan kepada
siswa dan juga para wakil kami koordinasi sebelumnya pada komite menyerahkan di sekolah sebaiknya yang terbaik disilahkan laksanakan. Jadi saat itu kepada para waka kami minta bantuan untuk mensosialisasikan kepada anak-anak yang dalam proses hasilnya hanya sebagian kecil siswa yang sanggup punya biaya untuk keluar. Nah, kalau demikian halnya berarti pelaksanaan perpisahan itu kan tidak sah karena kurang dari 50%. Sedikit siswanya. Ya, dari 285 siswa artinya tidak mencapai 50% anak-anak yang mau keluar untuk pediatri. Akhirnya kami ambil keputusan ya untuk perpisahan kelas 9 kita adakan di sekolah saja. Nah, di sisi lain karena juga banyak anak-anak yang mau keluar saja Bu, kita refreshing sambil sembahyang. Akhirnya di lain waktu juga kami keluar dengan mengajak anak-anak yang mau dengan sukarela sama guru. Sama guru keluar tetapi tidak kegiatannya tidak kegiatan perpisahan, hanya sembahyang gitu ya saja. Sehingga dengan demikian artinya kedua belah pihak kan terisi, ya bisa dilaksanakan. Satu agenda utama kita kan perpisahan sudah di sekolah. Kemudian anak-anak yang kepingin keluar refreshing sambil tirtoyatra kita fasilitasi sehingga dua kegiatan itu sama-sama berjalan. Nah, seperti itu yang kami lakukan tahun lalu. Kemudian kalau pernah tuh tentang rujukan moral itu pernah itu yang benar dan salah. Yang benar dan salah terutama terhadap siswa yang mengalami masalah dalam pembelajaran itu adalah karena latar belakang ekonomi tentunya, juga keluarga. Di sini kami banyak menampung anak-anak yang orang tuanya tinggal di Denpasar. Di sini dititipkan sama kakek atau nenek. Kan yang sudah tua itu kan nggak tahu sekarang bagaimana mendidik anak, apalagi dengan adanya HP itu yang paling banyak siswanya anak itu di sini ikut kakek neneknya dan juga menyalahkan kita karena mereka tidak terfasilitasi kebutuhannya sehingga motivasi untuk belajar juga kurang, apalagi dengan adanya pergaulan dengan temannya yang tidak sekolah. Misalnya tidur tidak di rumah, tidur tidak di rumah kan berarti sering kesiangan, sering tidak masuk, sehingga prestasi belajarnya kan kurang. Kami mengadakan ini komposisi seperti itu, kasusnya seperti itu, orang tidak tidur di rumah, cucu tiangnya akan tidur di rumah gitu, minta masuk nggak tahu pakainya. Akhirnya setelah mengadakan koordinasi dengan orang tua, kami panggil orang tuanya untuk bagaimana menyelamatkan anak ini supaya bisa punya ijazah. Nah, akhirnya kami menyelesaikan masalah itu dengan kerjasama dengan PKBM, paket B itu. Ya, kita sarankan anak itu ke situ bersama persetujuan orang tua. Kalau mau dia di sana daftar ke paket B. Banyak siswa itu. Orang nggak Paket berapa? 1, 2, 3,
4 orang nih tahun ini. Kelas berapa? Ada kelas 9, ada kelas 8 ya. Begitu solusi kita. Bagaimana kita membantu anak itu supaya punya ijazah itu aja. Untuk masa depannya itu. Untuk masa depannya. Kita hadirkan ada orang tua 2 kali, berapa kali nih, sudah berkali-kali kita panggil. Sudah dipanggil, oh ya saya berusaha nanti akan memperhatikan anak saya biar tidur di rumah, bisa bangun pagi. Atau juga orang tua tidak berhasil. Jadi kebetulan orang tuanya itu dagang di Padang Bayi, kan katanya sore berangkat, besok pagi baru datang orang tua, nggak tahu dah anaknya di rumah tidur atau di mana itu di Padang Bayi, itu pun kelas 9. Kalau keluar air mata dia pakai dari kasus penyelidikan. Berarti ya, selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebalikan. Jadi bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan? Pengambilan, oh yang tadi Ketika contohnya ya. yang dilema etika yang sama-sama benar, bagaimana cara ibu mengambil keputusan? Cara saya mengambil keputusan itu pertama koordinasi dulu dengan para wakil. Tadi ya, contoh yang pelaksanaan perpisahan dulu dengan para wakil, sudah kita sepakat kalau begitu kita gini aja, karena dari segi siswa cuma kurang dari 50%, maka kita putuskan untuk perpisahan di sekolah, kan itu. Jadi secara musyawarah mufakat kami ambil keputusan itu. Nanti diadakan rapat kan ya? Iya, rapat kecil dulu dengan para wakil, kesiswaan, sarpras, humas, gitu. Dan itu baru di rapat umum, rapat umum. Terus dalam rapat umum itu apakah komite diadakan juga? Enggak, cuman karena komitenya kita di awal kan sudah menyampaikan bahwa ada program perpisahan dengan anak-anak. Nanti kami akan melaksanakan di luar kalau anak-anak setuju, kan itu. Sudah Disetujui komite, iya, disetujui komite, para wakil. kemudian di rapat dewan umum. Rapat umum kita putuskan. Nanti hasilnya kita sampaikan kepada ketua komite. Penerima kami. Semua keputusan itu berdasarkan hasil rapat. Musyawarah. Kecuali yang memang harus saya putuskan sendiri, kebijakan yang memang harus khusus. Tapi itu yang seperti apa? Ya, contohnya. Yang contohnya kalau misalnya ibu ambil keputusan sendiri. Yang sendiri, misalnya ini kalau keputusan sendiri itu pasti kebanyakan kebijakan, karena itu kebijakan yang harus kita putuskan kan tanpa ada dasar hukum. Misalnya pengiriman siswa lomba gitu ya, kan masih misalnya proyek pembina ini kan banyak masukan. Saya putuskan, oh kalau begitu jangan saja ngirim itu tanpa ada rapat lagi. Langsung ibu memutuskan. Langsung, Benar. Contoh yang langsung putuskan. Itu contoh pengiriman. Misalnya pelaksanaan yang kecil, misalnya rapat itu, Bu, ini misalnya di hari-hari penting seperti kemarin
Misalnya kalau kita dengan banyak agenda kegiatan, karena dari dinas menginstruksikan begini, sementara kita punya kegiatan di sekolah itu misalnya, kita putuskan mana yang lebih urgent, mana yang lebih kita prioritaskan, itu saja laksanakan, yang lain jangan. Itu misalnya. Berarti pemilihan skala prioritas. Iya, skala prioritas. Iya. Hal-hal apa saja yang bisa Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal yang efektif ya. Dan seperti yang kita katakan tadi, itu skala prioritas yang berdampak positif lebih banyak kemana? Apakah ke siswa atau ke guru? Tetapi lebih banyak kami mengambil keputusan itu yang berdampak lebih banyak ke siswa. Seperti kemarin ini baru kemarin ini kejadiannya, ini kan dalam Persenija Kabupaten, anak-anak kami SMP 3 Manggis mewakili Kidung untuk Kecamatan Manggis. Kemudian sesuai dengan jadwal yang dikirim dari kabupaten, pelaksanaan itu tanggal 13, jadi kemarin kan tanggal 13 sesuai jadwal kabupaten. Tetapi karena saat TM diputuskan oleh guru-guru yang ikut TM bersama wasit, bersama juri, dimajukan jadi tanggal 12, sehingga 2 hari yang lalu jam 10 segini baru kami bisa berangkat, karena pagi baru tahu. Pagi ditelepon oleh teman yang kepala sekolah Saktak Gelang, dibilang, Bu, Kidungnya sekarang, Bu, kenapa Kidungnya sekarang tampil, tapi kan jadwalnya besok, Bu, apa Ibu bisa tampil sekarang? Kita sekitar jam 8. Enggak, loh, kok bisa gitu Pak? Ini katanya di grup yang ikut DM membuat kesepakatan bahwa waktunya dimajukan. Itu tanpa sepengetahuan panitia kabupaten, sehingga kami tidak berpikir lagi ya. Terus yang telepon pembina yang ada di utara, telepon Bu Cayu, Kidungnya tampil sekarang, bagaimana bisa enggak kita tampil sekarang Bu Cayu? Ini yang ditelepon sama Pak Niarto. Kaget bunyo, gimana man Bu? Kebetulan anak-anak latihan saat itu untuk persiapan besoknya kan. Kayaknya Bu lah, bisa sekarang Bu? Oh ya bisa Bu. Kalau kita ditunggu oleh Dewan Juri, bisa coba telepon dulu ke sana. Yang berpikir gini, ya sekarang kita kirim anak-anak, kasihan mereka mentalnya naon kan. Pokoknya tiang ambil keputusan, telepon tiang Pak Niat ketimbali itu, Pak tolong aku ngajak jurinya antiang SMP 3 Manggis dari untuk Manggisnya, kalau mau ditunggu oleh juri yang siap berangkat sekarang itu. Oh enggak Bu, ini bos yang hubungi Bu. Akhirnya yang maksudnya Bu, katanya ditunggu Bu untuk Manggis, silahkan dan Ibu kalau bisa sekarang tampil ditunggu. Mari menggerudukan anak-anak pulang ambil pakaian, kita guru-guru menghias, kita suruh bantu jam 10 bisa berangkat. Nah seperti itu, jadi kita berpedoman pada mental anak. Yang tidak berpikir lagi menghubungi panitia kabupaten, tidak. Pokoknya saya selamatkan mental anak saya gitu, biar dia tidak down. Latihan ini Berbulan-bulan latihan itu karena mewakili Manggis, itu kasus latihan dan itu. Jadi main kita kan.
Akhirnya kemarin pembinanya bilang, Bu, kita kemarin kurang berani berargumen, Bu. Terus kita bisa yuk. Ya, orang kecamatan Selat dan Rendang dia nelpon panitia kabupatennya, pokoknya dia boikot, nggak mau tampil tanggal 12 itu karena di surat memang tanggal 13. Oh iya, bisa ya. Kenapa kemarin kita orang kita kemarin kan mental anak-anak yang kita pikirkan, bukan apa-apa. Jangan kan banget tampil misalnya menyusul tanggal 13 kan. Itu ya benar juga ya. Itu akhirnya kemarin kita tuh Artinya bagi beberapa para siswa di pikiran ya. kasihan kita. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Yang menjadi tantangannya. Yang menjadi tantangan apa ya? Kita senang sebenarnya. Nah, tantangan dari siswa. Kalau tidak bisa diajak kerjasama kan kita agak sulit gininya ya, melayaninya. Niki bin ada kasus kemarin itu belum selesai nih. Siswa itu dari awal semester sakit dia, ini kakak beradik. Adiknya kelas 8 cowok, kakaknya kelas 9 cewek. Tinggal di sana jauh sekali. Kasihan yang guru-gurunya ke sana harus jalan kaki. Jauh pokoknya setiap jam berapa jalan kaki. Rumahnya di situ, kemudian orang tuanya memburuh di Silemadeg, Tabanan. Di sini sama kakaknya yang sudah tua. Gitu. Nah, selama sakit itu kedua anaknya dibawa ke Tabanan. Ini pun segar, makin sak. Nah, ini punya udah ingat yang hanya kakak perempuannya itu yang kelas 9 masuk enggak apa gimana? Yang adiknya yang laki waktu hari Sabtu kesini sama orang tuanya mengatakan bahwa anaknya sudah bisa ikut sekolah. Kan dia mampun gini, Pak, nak cari bapak pun sekarang lagi segar, anak-anak medis ini sakit perut, ampun ikut Bu, nah ampun ikut ini sampun sehat, makin dia bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Yang begini berpikir bisa ini udah awal semester udah ikut. Begini Pak, mudah-mudahan anak bapak sehat. Sehingga bisa dikejar ketinggalan pelajarannya. Ibu dia nanti akan dalam rapat yang sudah sampaikan minta pada guru-guru untuk memberikan proyeknya lebih, karena Sabtu pas rapat saat itu siangnya paginya datang Niki orang tua sama anaknya gitu yang sudah sampaikan. Nyatanya hari Senin tidak hadir, anak itu tidak hadir, yang suruh wali kelasnya menghubungi Pak Sudiana, tolong Nike Sira dan Natsri ane perwalian Pak ini ke orang tua nih hubungi adik termasuk kan tenang pun dihubungi nggak bisa katanya. Nah, sekarang hidup kami mengambil keputusan apa lagi? Nanti kami akan koordinasikan di mana Yang cukup besar itu dari siswa. Iya, dari siswa, dari kondisi lah Keadaan ya benar. Iya, dari kondisi siswa itu orang tuanya semua di sana, dia di sini sama saudaranya. Karena dititip di sini. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang dijelaskan? Ada nggak jadwal tertentu atau mungkin bisa Ibu selesaikan di tempat untuk kasus-kasus? Kalau jadwal terjadwal karena kasus itu kan kita tidak prediksi. Berarti ketika kasus yang Ibu kemarin alami itu
tadi seperti Ibu bilang kalau ke teater itu kita jadwalkan ada rapat Tuan Guru. Oh, kalau itu ya. Tapi Ya. kalau misalkan ada kasus seperti apa namanya titipan, Iya, itu juga perlu artinya jadwal. masalah apa namanya itu masalah siswa karena tidak bisa mengikuti KBM dengan baik kan itu tidak bisa kami jadwalkan. Berarti langsung. Berarti saat rapat kami tetap meminta laporan wali kelas. Iya. Nah itu laporan wali kelas sehingga semua guru mapel yang mengajar di situ artinya semua dewan guru tahu lah kondisi anak misalnya di 9A ini sehingga tahu laporan wali kelas baru kita tindak lanjuti. Tapi tergantung kasusnya ya. Iya, Tergantung kasusnya ya. tergantung kasusnya. Kalau misalkan yang berat atau urgent ya, itu Ya segera. segera ya. Iya, segera mengadakan surat panggilan orang tua. Keseringan tidak dihadiri. Orang tuanya Itu ya. ye, seringan tidak hadir orang tua. Sehingga langsung home visit ke. Ye. Tadi Ibu mengatakan bahwa untuk menangani masalah yang ada atau kasus yang ada itu Ibu dibantu oleh wali kelas. Wali kelas sama para wakil. Karena di sini tidak ada guru BK. Oh, Ya, kosong, makanya kami minta bantuan pada para wakil dan wali kelas ini. kemudian dari semua yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Anda? Ibu misalnya kan menangani kasus-kasus yang tadi perpisahan, kemudian kasus siswa tadi yang sakit, pengalaman nanti selain itu yang Ibu alami. Mungkin yang kasus yang lebih berat lagi biar kami bisa belajar dari Ibu bahwa oh ada kasus begini, seperti ini penyelesaiannya, ada kasus begini. Kasus yang lebih berat nih, Kak, sampai masuk ke ranah hukum ya, Kak. Ada. Oh, Seperti apa? waktu gini itu kasusnya waktu pandemi ya saat itu kita kan online. Nah, siswanya dari Panggi Tebel yang cewek, kemudian cowoknya dari Pengalon dan Panggi Tebel. Itu kasusnya yang cewek diajak ke Mimbe. Mungkin di ini enggak dia sampai viral itu Masuk ke media sosial? iya Ini sampai pacaran ya, pacaran ya. yang cewek ya pacaran sama yang ngajak ke tempat itu ke dia ada hotel di Mimbe tuh nih diajak ke sana sampai di sana aliange geruk itu aliange geruk ajak pacarnya ini kan sampai masuk ke ranah hukum ada yang dihukum itu. Yang cewek ini diambil oleh apa dan itu perempuan nih perlindungan anak KPAI itu yang ambil, yang dengar diajak ke sana bukan dengar lagi dari pihak ibunya Bu Sumiati kan ada nih karena kesini ibunya itu untuk menyelesaikan kasus itu pun anak siswa yang cewek ini diajak di sana di KPAI, diajarkan di PKB yang di Jastri ke terkait dengan pengambilan keputusan Ibu terhadap kasus itu seperti apa? Keputusan yang ambil itu. Jadi kami sebagai guru itu hanya memfasilitasi karena ini kejadiannya kan di rumahnya. Anak ini juga anak titipan itu yang banyak terjadi kasus ibunya di Denpasar sama bapaknya anak ini tinggal di saudaranya itu di saudaranya dititipkan. Nah itulah anaknya seperti itu punya pacar artinya pergaulannya tidak terkontrol
Berarti terhadap kasus ini Ibu selaku kepala sekolah Iya, tinggal menyerahkan, memfasilitasi iya, anak tersebut memfasilitasi. untuk belajar di SKB berarti. Iya, dengan pihak orang tua juga ke sini, pihak sana KPAI juga. Kami hanya fasilitasi karena kejadian itu kan di rumahnya. Saat itu orang tidak sekolah. Kalau boleh tahu yang putra ini bukan siswa sendiri mana? Bukan orang sudah tidak sekolah lagi. Orang luar ada sudah berkeluarga, pernah juga ikut di sana. Dan Dari sekian banyak kasus ya yang ibu alami selama di sekolah yang kurang lebih 7 tahun ini, kira-kira ketika ibu sudah menyelesaikan satu kasus dari siswa yang ibu ambil itu, apa pengalaman atau hal yang ibu dapatkan terkait dengan kompetensi ibu, pengembangan diri ibu, apa sih yang ibu dapatkan selama ini? ya sebatas tahu lah, itulah dilema nih. Dilema di salah satu sisi kita juga berhasil memfasilitasi siswa kan itu, di sisi lain pasti ada karena kita sudah siap dengan hal itu. Pasti dari sekian anak pasti ada saja yang nanti mengalami masalah, baik itu dari segi kondisi ekonomi keluarga itu yang sangat mendukung. Artinya anak-anak yang bermasalah itu kebanyakan dari latar belakang orang tua yang kurang mampu itu, sehingga pendidikan informalnya itu yang tidak bagus. Sementara orang tua Iya. ke sekolah gitu. Iya, dulu sampun Apalagi titipan banyak itu ya. titipan di sini dititipkan. Katakanlah orang lain, walaupun itu ipar, saudara, Ya. orang tua kan, orang lain. Ya. Terus Niki Bu, terkadang keputusan yang Ibu ambil ini kejadiannya mungkin ada atau tidak nih. Tidak semua bisa menerima keputusan Ibu kan benar ya. Kalau semua bisa menerima kan bagus oke. Tetapi kadang-kala kan ada juga yang tidak bisa menerima gitu. Nah, bagaimana Ibu menangani hal itu gitu? Yang tidak bisa menerima biasanya yang anak-anak itu berkelahi kan. Nah, berkelahi misalnya dari pihak orang tua dia tidak bisa menerima karena walaupun sudah minta maaf itu misalnya tetap saja itu misalnya, tetapi selama ini yang kami alami itu pada akhirnya mau menerima. Jadi sudah damai lah, misalnya antara orang tua mau berdamai gitu, tidak ngotot sampai ke kepolisian dan tentara sudah. Berarti mereka menerima prosesnya ada mediasi dari komite, dari Babin. Kita kan koordinasi ke Babinsa, Babin Kamtimas. Ini sebagai penutup Bu, kita berterima kasih sekali Ibu mau meluangkan waktu yang kita tahu tugas kepala sekolah berat dan pasti sibuk setiap harinya. Banget dan menyita waktu Ibu, dan apa yang menjadi paparan Ibu tadi sangat bermanfaat bagi kami nantinya dalam mengambil suatu keputusan. Karena Ibu sudah berpengalaman, kita harus belajar dari pengalaman. Cuman itu pun artinya kita tidak ingin anak itu putus sekolah itu intinya. Tidak sampai hati kita tidak naik kelas, kerugiannya sekian, fasilitas masih ada, kenapa tidak ke situ? Kalau memang anak itu sudah sekian, kemampuannya sekian, jadi buin nak jadi keluar Riki kan kasihan juga. Sambil kerja, cari Niki waktu Niki dia cari ikut supir truk ngangkut pasir. Pokoknya hujan anak itu dan belajar tidak lambat. Itu dia datangkan orang tuanya Pak nak cari Pak yang paksa Niki asami kan benidang mengikuti tata tertib yang menurut dia yang dari Osdunas dari kebangnya belajar sah dan bidan
menilai jasa SMP, masuk mungkin ke SMA, ke SMK. Siapa tahu orang itu kan berubah. Udah sadar dia. Kita nanti oke kan, ini yang dari itu dalam yang naik 1 tahun rugi Pak, dia yang karuan binnya. Itu yang dia mau ke sana. Ini belum kali dekat, ini di Bengkel dekat, dan ini aku layang ya. Minum dulu, tolong isi diisi ya. Selamat sore, kami dari Tenaga Penggerak Singkamangis Pak. Ada tugas dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada tahapan ini, jadi kami bertiga ingin sharing belajar dari Bapak terkait bagaimana pengambilan keputusan ketika ada suatu situasi yang namanya dilema etika, di mana dilema etika ini adalah suatu keadaan di mana seorang menghadapi suatu kebenaran yang saling bertentangan. Jadi bagaimana Bapak selama menjadi kepala sekolah memutuskan akan suatu keputusan yang akan diambil, seperti itu Pak. Mungkin dari di awal mungkin bisa selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Soalnya rumit nih. Dilema etika apa sih pengertiannya? Dilema etika itu ketika seseorang menghadapi ataupun ada dalam suatu suasana untuk memutuskan sesuatu dalam kebenaran saling bertentangan. Oke. Ada dua sama-sama benar ya. Dua alternatif Ya. kebenaran yang Dua nilai kebajikan yang bertentangan. itu dilema etika. Ya. Kalau bujukan moral, Bujukan moral satu benar antara dan benar lain dan salah. Sudah Oke. pasti di sekolah atau kan? Di sekolah. Langsung contoh boleh dong? Boleh. Langsung contoh. Mungkin contoh realnya itu tentang menangani peserta didik. Contoh realnya. So, misalnya ada peserta didik si A rajin sekolah, etikanya bagus, karakternya bagus, tapi sayang sekali kemampuan akademisnya agak kurang. Gitu. Sehingga guru-guru mungkin ya memang berdasarkan fakta itu memberikan nilai belum memenuhi kriteria. Nah disinilah benturannya ketemu pada saat rapat. Dan kita sering kan rapat wali menjelang semesteran ataupun menjelang kenaikan, terutama menjelang kenaikan. Di sini dilematis sekali memutuskan satu sisi anak ini karakternya bagus, rajin dan seterusnya, tapi sisi lain mungkin agak kurang. Sedangkan sisi lainnya guru juga tidak salah memberikan nilai sesuai apa adanya. Nah, di situ dibutuhkan memang kebijaksanaan masing-masing. Tentu dalam saya mengambil keputusan tidak bisa otoriter. Nggak boleh, saya nggak bisa langsung memutuskan sendiri. Jelas minta pertimbangan-pertimbangan baik dari gurunya dulu, kemudian dari kasek kesiswaan, kemudian dari BK, termasuk juga civitas akademika yang lain pada saat itu. Nah disitulah kita ambil keputusan secara bersama-sama demi kebaikan bersama, baik bagi institusi yang tidak salah mengambil, baik juga bagi anak tersebut. Itu sih sementara menurut saya contoh realnya. Kalau yang apa namanya tadi satu itu Bujukan moral. bujukan moral. Nah ini juga mirip-mirip juga pada saat menangani siswa nih. Ya subuh males, karakternya nggak bagus, gitu. Kemudian tambah-tambah lagi hasil belajarnya akademisnya juga nggak bagus. Tapi, nah kadang-kadang anak semacam ini ada juga yang ya semacam bela-belain lah. Kadang-kadang pihak luar membela, semacam backing lah. Udah kadang begitu,
harus naik kelas gitu. Nah di sini susahnya. Secara aturan sudah nggak memenuhi syarat, boleh malas masuk karena aturannya harus minimal 80%. Kan sudah melanggar benar. Kemudian nilainya juga memang hasil fakta yang dilakukan oleh guru juga nggak memenuhi syarat. Tapi ada yang itu memiliki harus naik kelas. Nah di sini dah tetap saya juga tidak bisa arogan langsung mengambil keputusan, tetap kita diskusikan di dalam forum tempat normal, baik dibuka kembali ataupun terakhir kalau kenaikan kelas pasti diputuskan di dalam rapat pleno, rapat dewan guru dan pegawai. Disitulah kita ambil keputusan secara institusi, bukan keputusan personal. Gitu. Oke. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus yang dua kepentingan sama-sama benar? Berarti yang tadi Pak melalui rapat gitu Pak ya, sama ya. Itu kan tadi sudah Tidak perjalanan gitu. Kan identifikasi masalah kan sudah. Iya. Tentu sebelum kita rapat pasti kita telusuri dulu kan, sebelumnya minta info dari BK dan lain sebagainya. Sudah Lengkapan sudah kan? tim itu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang nggak efektif. Yang efektif. Yang efektif. Seperti tadi bahwa kita dalami dulu persoalannya, gitu. Antara kalau dilema etika itu karena memang dua sisi semua benar, gitu. Juga nggak benar menentukan seperti itu. Anak ini sebenarnya tidak salah ya karena mungkin begitu kelahirannya, kurang gininya, backgroundnya dan mungkin karena kurang beruntung di rumahnya keadaan susah sehingga kesempatan belajarnya sedikit. Nah, jadi perlu kita pertimbangan kebijaksanaan antara guru dan manajemen juga untuk bagaimana keputusan itu baik untuk semuanya. Tentu setelah itu ada penanganan tambahan bagi anak tersebut, tidak hanya diputuskan langsung jadi. Dalam artian mungkin ditambahlah pembinaan lebih lanjut. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, kalau tantangan rasa, paling utama rasa kasihan, apalagi orang tuanya kita tahu latar belakangnya, itu paling berat di situ. Kalau dilema etika karena dia keadaan memang kenyataannya begitu. Terus kalau kita sampai memutuskan mereka ini atau hal-hal siswa yang semacam ini, anggaplah keputusannya negatif, tidak bisa naik kelas, akhirnya putus sekolah. Kalau semakin banyak peserta didik kayak gitu, bagaimana kelanjutan generasi berikutnya? Disitulah fungsi kita sebagai guru, bagaimana bisa merubah nasib anak-anak melalui pendidikan. Jadi tantangan terberatnya kita melihat latar belakangnya, ya, latar belakang keluarga itu paling berat. Ya, karena situasi latar belakang keluarga mempengaruhi kesempatan belajar orang dan ternyata kalau sibuk untuk membantu orang, sehingga rasa kemanusiaan kita luar biasa. Itu tantangannya. Kita tidak bisa memutuskan 2 kali 2 4 untuk hal-hal semacam ini berdasarkan rasa. Nah, kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Kalau misalkan ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal tertulis nggak sih. Sekarang tergantung identifikasi masalah. Kalau masalah itu cukup kompleks, berat, tentu ada tahapan-tahapan yang harus dijalani. Tidak bisa langsung begitu kita tahu masalahnya selesaikan sekarang. Pasti harus ada tahapan-tahapan tertentu. Kalau masalah itu misalnya melibatkan orang tua atau
itu harus benar-benar tahapannya. Terkadang mungkin kalau melibatkan banyak pihak harus ditangani satu-satu, tidak bisa sekaligus. Dan terutama apalagi bukan moral, ya. Kita sering mengalami kasus kata guru bukan moral. Satu sisi siswa kita, sisi lain dia berbuat melanggar hukum. Gimana cara menangani? Apakah kita plor gitu langsung menangani? Kasihan, ya malu. Pasti kita pelan-pelan apa istilahnya face to face dulu dan seterusnya. Jadi ada tahapannya, tergantung kompleksitas masalah. Baik Pak, untuk selanjutnya apakah ada, tadi kan Pak menyebutkan bahwa ada guru, kemudian Wakasek, BK, kemudian sivitas akademik yang membantu Pak di dalam mengambil keputusan di dalam rapat pleno. Nah, selain yang sebutkan tadi, apakah ada lagi yang bisa membantu Pak untuk menyelesaikan atau pengambilan keputusan? Nah, jadi sebelum mengambil keputusan secara pleno, terkadang keputusan di dalam pleno itu pun karena banyak orang, sebelum tentu semua orang memahami dasar hukum. Tentu kita baca-baca dulu dasarnya, salah, benar, pengambilan keputusan nanti. Tentu itu kita paparkan. Kalau kita ambil keputusan A, berefek begini. Kalau keputusan B, kiranya secara hukum, secara aturan berefek begini. Itu penting kita paparkan. Tidak ujung-ujung masuk pleno. Seperti itu. Jadi kita harus pahami dulu tatanan dasar-dasar hukum, payung hukumnya harus kita tahu. Itu yang harus membantu juga. Paling utama itu. Berarti ya, peraturan Pak ya? Peraturan. Kalau bantuan dari segi SDM, ya tentu kalau itu berat konsultasi dengan pihak disdik. Pihak terkait disdik. Iya, pihak terkait pasti. Misalnya pengawas sudah pernah yang konsultasi, Pak, saya menemui masalah begini, itu. Kalau yang dari pengawas itu contohnya kasus nanti Pak sampai konsultasi dengan pengawas, berarti sudah sampai kompleks. Saya ngomongin ini. Oh gitu. Ya tentu tentang dilema apa Etika. Dilema etika. Enggak, bukan dilema etika mungkin ya. Apa ya istilahnya? Yang satu Rujukan moral. Ya, satu sisi teman kita seangkatan, sisi lain dia melanggar. Enak gak kita ngomong? Oh iya. Ngerti tuh sampai dia tanda tangan pernyataan. Ngerti kan melanggar. Berarti berbagai tahapan sudah dilalui tapi udah dokumennya masih di sini ke dinas ya. Ya, dokumennya masih. Gitu. Sudah diperingatin, masih juga seperti itu. Ya paksa ya ngomong sama pengawas. Seperti itu. Dulu Pak Guri. Berarti bisa diulangi Pak ya. Orang-orang atau yang membantu Pak di dalam pengambilan keputusan itu adalah guru, kemudian ada Wakasek, BK, sivitas akademik yang berhubungan mungkin wali mungkin ada. Iya, wali. Kemudian ada disdik sampai ke pengawas. Iya. Betul. Terus mungkin pertanyaan terakhir Pak dari 8 pertanyaan. Terakhir untuk ini kan. Iya, dari 8 pertanyaan. Terakhir kali. Terakhir nih Pak. Untuk tema ini. Oke, tema. Pembelajaran apa yang Pak bisa ambil dari Pak mengambil suatu keputusan mengenai dilema etika? Banyak hal. Makin. Paling tidak uji kesabaran. Kenapa begitu? Pada saat kita mengambil keputusan terutama dilema etika, itu kan pernah Ibu mungkin kondisi. Ada teman kita yang nggak sepakat, gitu. Ada, ngomong gitu. Kalau gitu bantu aja semuanya. Itu kan lumayan memukul perasaan kita. Kenapa dia nyarek bantu semua? Padahal kan kita sudah paparkan dasarnya. Itu pengalaman pertama. Jadi terus mendapat hal-hal semacam itu kan uji kesabaran juga. Yang kedua, kita semakin taktis bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi berikutnya dan membiasakan diri mengambil keputusan tidak arogan.
harus berdasarkan pertimbangan bersama-sama di institusi. Walaupun sebenarnya saat-saat tertentu kepala sekolah mempunyai kewenangan. Tapi selama ini rasanya saya belum pernah memakai kewenangan. Pasti tetap mengambil pertimbangan-pertimbangan dari semua pihak di sini. Misalnya contoh nyata kewenangan yang masuk, misalnya kalau urusan keputusan naik tidak siswa, salah satu contoh, boleh kok kepala sekolah sesuai dengan itu Relatif ya. kewenangan itu gitu. Nah dulu kan saya kewenangan saya yang memberikan nilai sesuai apa yang saya baca, saya evaluasi dari ini, terserah sekarang Bapak. Nah di situ kewenangan kepala sekolah, oh ini nilainya atau sekian, karena ini baru lah, pokoknya kasih nilai sekian. Enggak, belum pernah sampai. Pasti walaupun akan dibantu harus proses dulu lah, biar guru juga terselamatkan gini. Harga diri anak itu juga tidak sampai terbantai. Kalau boleh saya menambahkan lagi Pak, berapa tahun dari kita sekolah? 2013 berarti 10 tahun. Ya, dari 10 tahun. Itu kan pasti sudah banyak keputusan yang Pak ambil kali. Sampai sekarang Pak merefleksikan seperti tadi, semakin matang, uji kesabaran, tak mengambil keputusan. Apa sih kira-kira pertimbangan yang sering Pak gunakan ketika mengambil keputusan? Pertimbangan yang sering Pak gunakan apa sih kira-kira? Pertimbangan utama adalah anak-anak terselamatkan. Berarti berpihak pada murid. Ya, itu harus anak-anak terselamatkan. Gitu. Jangan sampai gara-gara keputusan emosional kita, anak-anak kita sampai mengundurkan diri, berhenti dan sebagainya. Mungkin ada lagi Pak, selain itu, selain berpihak pada murid lah istilahnya. Yang kedua, berusaha semaksimal mungkin tidak mengecewakan pihak-pihak. Dia tetap berusaha itu. Kayak keputusan yang bagi anak bagus, bagi yang bersangkutan, bagi yang guru-guru atau pihak yang terkait mau ikhlas menyadari itu. Yang berusaha sudah, memang betul saya usahakan. Ya walaupun mungkin ada hal yang mengecewakan bagi teman-teman atas apa yang dia putuskan. Pasti kan, karena mungkin 100%. Hasil kesana. Kira-kira kan penerangkum gitu. Udah. Oke. Sama-sama sekolah soal. Baik Pak, demikian. Terima kasih Niki sudah berbagi atas pengalamannya 10 tahun di sekolah. Luar biasa, kami bisa menjadi dapat bekal tambahan Bu setelah mendapatkan pembelajaran di Betul 1. Ya semoga dengan hal ini kami bisa juga belajar dari Bapak semakin matang, dapat pengalaman bagaimana cara kami untuk mengambil keputusan ketika khususnya dihadapkan pada dilema etika. Jadi terima kasih banyak sekali Pak atas waktunya, atas waktu luang yang sudah diberikan pada kami. Ketua Bangkalan Sandi. Gitu. Terus nanti di saat cuti itu Pak,